Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Tania Rusniati dengan NPM 20106310 Nah, pada video ini saya akan membahas materi mengenai turunan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Salekta Geometri yang diampu oleh Ibu Atin Marni FPD. Oke, kita langsung saja ke materinya. Terdapat definisi turunan fungsi, yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsinya akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Oke, kita langsung bahas mengenai konsep turunan. Misalkan kita punya grafik fungsi kontinu, yaitu ada y sama dengan fx. Lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di dua titik, yaitu titik A, di mana absisnya adalah x, kemudian ordinatnya adalah fx, dan titik B, di mana absisnya adalah x ditambah h, untuk ordinatnya f dalam kurung x ditambah h. Nah, karena memotong kurva di dua titik, garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis Ken atau garis AB. Nah, kalau kita lihat pada gambar, garis AB pasti punya kemiringan atau gradien. Nah, untuk mencari gradien garis lurus, kita bisa menggunakan rumus berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, kan tadi kita sudah punya absis ordinatnya dari titik A dan B. Kemudian kita substitusikan. Jadi MAB sama dengan F dalam kurung X ditambah dengan H dikurangi Fx per X plus H dikurangi X. Maka MAB-nya adalah F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx per H. Nah, garis AB yang awalnya memotong kurva di dua titik, jadi garis itu lama-kelamaan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung di satu titik saja. Garis singgung ini kemudian bisa kita sebut sebagai garis tangan. Nah, untuk gradien garisnya tetap sama, tapi karena nilai H-nya mendekati 0, jadi kita menggunakan konsep limit, sehingga rumusnya itu rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx per h. Nah, di sini juga terdapat rumus yang dapat memudahkan kalian dalam mengerjakan soal turunan. Misalkan kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah f aksen x sama dengan n dikalikan dengan a x pangkat n dikurangi 1. Baik, selanjutnya itu terdapat sifat-sifat turunan. Sifat yang pertama, jika y sama dengan c, maka y aksen sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, y sama dengan c dikalikan dengan v, maka y aksennya sama dengan c dikalikan dengan v aksen. Kemudian sifat yang ketiga, y sama dengan u plus minus v, maka y aksennya sama dengan u aksen plus minus v aksen. Kemudian sifat yang keempat, y sama dengan u dikalikan dengan v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikalikan dengan v ditambah u dikali dengan v aksen. Kemudian sifat yang kelima, y sama dengan u dibagi dengan v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikalikan dengan v ditambah u dikali dengan v aksen per v kuadrat. Kemudian sifat yang terakhir itu ada y sama dengan u pangkat n sama dengan maka y aksennya itu sama dengan n dikalikan dengan u pangkat n dikalikan dengan 1 dikali dengan u aksen.
Baik, di sini terdapat turunan trigonometri. Yang pertama sin X, maka turunannya adalah cos X. Yang kedua cos X, turunannya adalah negatif sin X. Yang ketiga tangen X, turunannya adalah secant kuadrat X. Yang keempat ada kotangen X, turunannya adalah negatif cosecant kuadrat X. Yang kelima ada secant X, turunannya adalah secant X dikalikan dengan tan X. Yang keenam ada cosecant X, maka turunannya adalah negatif cosecant X dikalikan dengan kotangen X. Nah, selanjutnya terdapat fungsi naik dan fungsi turun. Apabila suatu fungsi dikatakan naik jika f aksennya itu lebih besar dari 0. Kemudian apabila suatu fungsi dikatakan turun jika f aksennya itu lebih kecil dari 0. Kemudian di sini juga ada nilai atau titik stasioner. Jadi suatu fungsi dikatakan mempunyai titik stasioner jika si f aksennya itu sama dengan 0. Nah, untuk titik stasioner ini kita menggunakan turunan kedua. Terdapat juga jenis-jenis titik stasioner. Yang pertama ada titik balik maksimum. Jadi di maksimum ini turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Kemudian jenis yang kedua ada titik balik minimum. Nah, di sini untuk titik balik minimum itu turunan keduanya lebih besar dari 0. Kemudian jenis yang ketiga itu ada titik belok horizontal. Horizontal itu turunan keduanya sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, berapakah turunan pertama fungsi fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12 dikali dengan x ditambah 2. Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita misalkan U sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12, maka U aksennya adalah 8x dikurangi 12. Nah, kita misalkan lagi, V-nya adalah x ditambah 2, maka V aksennya adalah 1. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan rumus, yaitu jika Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Selanjutnya kita substitusikan, maka V aksen X sama dengan dalam kurung 8x dikurangi 12 dikali x plus 2 ditambah 4x kuadrat dikurangi 12x dikali dengan 1. Maka f aksen x sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x dikurangi 24 ditambah 4x kuadrat dikurangi 12. Nah, untuk nilai akhirnya yaitu f aksen x sama dengan 12x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 24. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan sin kuadrat 2x plus 3. Berapakah turunan pertamanya? Nah, kita misalkan ux-nya itu adalah sin 2x plus 3. Maka u aksennya itu yang pertama kita turunin dulu sinnya. Turunan sin adalah cos, menjadi cos 2x plus 3. Nah, yang kedua kita turunin dari 2x plus 3. Turunannya itu adalah 2, sehingga u aksen x-nya itu adalah 2 cos 2x plus 3. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus fx 2x kuadrat, maka f aksennya adalah 2 ux dikali dengan u aksen x. Kemudian kita substitusikan, yaitu menjadi 2 sin 2x plus 3 dikali 2 cos 2x plus 3. Maka nilai akhirnya itu f aksen sama dengan 4 sin 2x plus 3 dikali dengan cos 2x plus 3. Selanjutnya contoh yang terakhir, yaitu berapakah turunan dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Nah, untuk cara penyelesaiannya itu kita menggunakan rumus f aksen sama dengan limit h mendekati 0. Yaitu rumusnya f dalam kurung x ditambah dengan h dikurangi fx per h.
Nah, jadi si nilai fx ini langsung saja kita substitusikan, yaitu menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dalam kurung x ditambah h tutup kurung kuadrat dikurangi x kuadrat per h. Nah, yang si x plus h kuadratnya ini kita jabarkan menjadi limit h mendekati 0 x kuadrat ditambah h kuadrat ditambah 2xh dikurangi x kuadrat per h. Nah, di sini kan terdapat nilai yang sama, yaitu x kuadrat dengan negatif x kuadrat. Langsung saja kita hilangkan. Kemudian hasilnya menjadi limit h mendekati 0 h kuadrat ditambah dengan 2xh. Kemudian si h kuadratnya ini h-nya kita keluarkan menjadi limit h mendekati 0 h dikali dalam kurung h ditambah 2x. Nah, h-nya ini kan sama dengan yang bawah, kita coret sehingga jadi limit h mendekati 0 h ditambah 2x. Nah, kemudian kita substitusikan karena nilai h-nya itu adalah 0, maka turunannya adalah 2x. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.